Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi di channel Sesti Alifa. Sekarang kita akan membahas seputar biologi mengenai istilah-istilah genetik. Nah, kali ini kita ingin membahas seputar biologi mengenai istilah-istilah genetik. Nah, yang pertama itu adalah apa sih genetika? Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat. Selanjutnya yaitu parental. Parental di sini biasanya dilambangkan dengan huruf P. Dan biasanya ini digunakan pada saat kita mencari anak, ya, hasil keturunan. Nah, jadi parental ini merupakan induk yang akan disilangkan, ya, atau dikenal dengan persilangan induk untuk menghasilkan keturunan. Selanjutnya yaitu virial. Nah, ketika kita sudah membahas tentang parental, pasti nanti akan mencari virial, biasanya disingkat dengan huruf F. Ada F1 atau F2. Nah, virial itu adalah keturunan generasi yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental. Nanti kalau misalnya keturunan pertama itu disingkat dengan F1. Tapi kalau nanti ada keturunan yang kedua berarti disingkat dengan F2. Nah, selanjutnya yaitu persilangan. Nah, persilangan ini biasanya distilahkan dengan hibridasi. Jadi kalau ada kata-kata hibridasi itu apa? Hibridasi itu sama dengan persilangan. Maksudnya di sini dia merupakan suatu proses yang menyilangkan dua individu yang berbeda sifat, ya, atau dikenal dengan varietas, tapi masing satu jenis spesies, ya. Selanjutnya yaitu gamet. Gamet merupakan sel kelamin, baik itu jantan maupun betina yang akan nanti disilangkan untuk menghasilkan keturunan. Nah, yaitu hibrid. Hibrid itu perkawinan dua individu yang memiliki satu atau lebih sifat yang berbeda. Nah, selanjutnya ada monohibrid. Kalau monohibrid itu dia merupakan perkawinan dua individu yang memiliki satu sifat berbeda. Terus ada dihibrid. Nah, dari kata di aja udah artinya dua. Berarti perkawinan dua individu yang memiliki dua sifat yang berbeda. Nah, selain itu ada istilah autosom. Kalau autosom itu adalah kromosom yang menyusun tubuh suatu individu, singkatannya A. Terus ada lagi istilah black cross, ya. Black cross ini persilangan antara individu F1 dengan salah satu induknya. Terus ada karier. Karier ini merupakan individu pembawa sifat, ya. Nah, misalnya nanti disilangkan ayahnya yang normal dan ibunya normal, tiba-tiba ditemukan anaknya yang buta warna. Nah, diselidiki ternyata ibunya karier yang membawa sifat genetik, ya. Itu akan dibahas di video selanjutnya. Nah, selain itu nanti ada gen dominan. Nah, kalau untuk gen dominan itu apabila gen tersebut bersama dengan gen lain atau dikenal dengan gen pasangan, dia akan menutupi peran atau sifat gen pasangan tersebut. Nah, sehingga gen ini dia akan terlihat jelas pada keturunannya dan biasanya dinyatakan dalam simbol huruf besar ya, atau kapital. Nah, contohnya sifat rambut keriting yang menghasilkan gen K itu adalah dominan terhadap sifat rambut lurus yang gen K kecil atau dikenal dengan resesif, ya. Jadi yang akan nampak itu lebih dominannya keriting ketimbang yang rambut lurus. Selanjutnya yaitu gen resesif. Nah, untuk gen tersebut, gen resesif ini dia tidak terlihat
dia akan tertutup sifatnya, namun dia akan menampakkan sifatnya jika bersama gen resesif lainnya. Nah, jika dia bertemu sesama gen resesif, dia akan muncul sifatnya. Contohnya yang tadi, ketika kita silangkan antara rambut keriting dengan rambut lurus tadi, kan yang lebih nampak itu adalah yang dominan ya, rambut keriting. Nah, jika misalnya disilangkan rambut lurus dengan rambut lurus, maka dia akan menghasilkan rambut lurus juga, dan itu akan menampakkan sifatnya jika dia sama-sama resesif. Dan biasanya dalam genetik itu ditulis huruf kecil. Selanjutnya ada intermediate ya. Nah, intermediate ini apa? Intermediate ini adalah sifat suatu individu yang merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Hal ini dapat terjadi karena sifat kedua induknya yang muncul sama-sama kuat. Nah, contohnya nih, yang disilangkan antara bunga yang berwarna merah dengan bunga yang berwarna putih. Nah, seharusnya kan yang keluar itu, yang nampak itu adalah yang bunga merah, karena yang merah itu dominan terhadap yang warna putih. Namun karena dia sama-sama sifatnya kuat, maka yang muncul bukan warna merah, tapi menghasilkan warna pink atau merah muda. Tuh. Nah, istilah selanjutnya lagi ada dikenal dengan istilah genotip. Nah, genotip itu apa? Genotip, gen. Berarti dia merupakan susunan gen yang terdapat pada suatu sifat yang akan menentukan fenotip. Nah, biasanya genotip ini dilambangkan dengan lambang B besar, B besar, B kecil, B kecil. Ya, pokoknya dia dilambangkan dengan simbol. Ya. Nah, untuk genotip ini dia dibagi dua. Ada yang sifatnya homozigot, ada yang sifatnya heterozigot. Nah, untuk yang homozigot, dia akan diberi tulisannya hurufnya sama-sama. Ya. Nah, contohnya B besar, atau B kecil saja. Tapi kalau yang heterozigot, dia akan menghasilkan susunan gennya itu nanti tulisannya menjadi hurufnya berbeda. Contohnya B besar dengan B kecil, atau K besar dengan K kecil. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana dengan fenotip? Nah, kalau fenotip itu ciri yang dimiliki oleh suatu individu yang merupakan ekspresi dari gen-gen yang dimilikinya. Nah, contohnya kalau adik-adik lihat di persilangan ya, misalnya ada B besar, ya, terus di bawahnya itu ada keterangan merah, warna merah. Nah, yang warna merah itu adalah fenotipnya, sedangkan yang B besar itu adalah genotipnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.